Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Blezensky, NIM P05150219036, kelas 2A D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, pada kali ini saya akan melaksanakan praktikum uji karbohidrat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih karbohidrat itu. Nah, karbohidrat adalah nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh bersama protein dan lemak. Karbohidrat itu sendiri merupakan karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam, terutama pada tanaman. Rumus senyawa karbohidrat adalah CnH2ON. Karbohidrat adalah turunan aldehid atau keton dari alkohol polihidroksil atau senyawa turunan sebagai hasil hidrolisis senyawa. Kompleks karbohidrat yang dihasilkan tumbuhan merupakan cadangan makanan yang disimpan di akar, batang, biji, sebagai patih atau amilum. Karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan dibentuk dari beberapa asam amino, gliserol, lemak, dan sebagian besar diperoleh dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karbohidrat ditemukan pada setiap sel makhluk hidup yang berperan sebagai alat komunikasi sel. Fungsi karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua, membatasi asupan kalori. Yang ketiga, menurunkan risiko penyakit tertentu. Dan yang keempat, penentu indeks glikemia. Jenis karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi lebih sederhana lagi. Contohnya, glukosa, galaktosa, fruktosa, manosa, dan ribosa. Yang kedua, disakarida atau oligosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2-10 molekul monosakarida yang digabungkan oleh ikatan kovalen. Contohnya, maltosa, laktosa, dan sukrosa. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang mengandung lebih dari 10 monosakarida yang berikatan. Contohnya, glikogen dan amilum. Merupakan polimer glukosa yang berfungsi untuk menyimpan karbohidrat. Selanjutnya, uji karbohidrat. Pada uji karbohidrat terdapat beberapa jenis. Yang pertama, uji molis untuk menentukan karbohidrat secara kualitatif. Yang kedua, uji iodin untuk menentukan polisakarida. Yang ketiga, uji Benedict untuk membuktikan adanya gula pereduksi. Yang keempat, uji Barpoid untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Yang kelima, uji Saliwonov untuk membedakan gugus fungsi dan glukosa. Yang keenam, uji Pulger, yaitu untuk mengidentifikasi adanya ketosa dalam suatu karbohidrat. Yang ketujuh, uji Osajon. Yang ke-8, uji asam musat untuk membedakan antara glukosa dan galaktosa. Yang ke-9, hidrolisis Patih, yaitu untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum atau fatih. Yang ke-10, uji Ateron untuk mengetahui adanya heksosa, aldopentosa, asam heksoranat, dan polisakarida, kecuali ketosa. Ke-11, hidrolisis sukrosa untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis sukrosa. Yang ke-12, uji fermentasi, merupakan uji proses produksi energi dan sel pada keadaan anaerobik. Yang ke-13, uji Tauber. Yang ke-14 yaitu uji Fehling, yaitu untuk mengetahui adanya gugus aldehid. Yang ke-15, uji orisinal Bial HCl. Tujuan dari uji karbohidrat ini, yang pertama, untuk menentukan atau mengidentifikasi adanya karbohidrat pada bahan uji. Yang kedua, mengetahui adanya reaksi-reaksi yang terjadi pada karbohidrat. Yang ketiga, mengetahui beberapa sifat kimia karbohidrat. Yang keempat, mengetahui gula pereduksi pada bahan makanan sampel uji tersebut.
dan bahan yang digunakan pertama pisang, nasi, apel, margarin, tepung, gula, biskuit, putih telur rebus, kentang, dan tahu. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah meneteskan betadin atau iodin kepada masing-masing sampel sebanyak 3 tetes. Setelah itu, kita amati perubahan warna yang terjadi pada setiap sampel. Untuk sampel yang mengandung karbohidrat akan mengalami perubahan warna, yaitu menjadi warna hitam atau hitam kehijauan. Untuk melihat hasil yang lebih jelas, bisa kita lihat pada gambar berikut. Perubahan pada kentang, apel, tepung, gula, telur, biskuit, tahu, nasi, margarin, dan perubahan pada pisang. Berdasarkan hasil pengamatan uji tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada sampel yang mengandung karbohidrat akan terjadi perubahan warna menjadi hitam. Semakin hitam pekat, maka semakin banyak pula kandungan karbohidrat. Selanjutnya, apabila sampel tidak terjadi perubahan warna, maka sampel tersebut tidak mengandung karbohidrat. Dari uji yang telah dilakukan tadi, sampel yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, tepung, kentang, dan biskuit. Karbohidrat dibuktikan dari terbentuknya cincin berwarna ungu pada amilum, dekstrin, sukrosa, maltosa, laktosa, galaktosa, glukosa, dan lain-lain. Sedangkan untuk polisakarida dibuktikan dengan terbentuknya kompleks berwarna spesifik. Baiklah, mungkin itu saja praktikum kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.